Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan limpahan kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Tentu itu akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang kami hormati, salawat dan salam semoga juga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan umat di dunia, manusia di dunia, pembawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan nantinya syafaatnya pada yaumul qiyamah. Pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami bersama dengan pemirsa dimanapun berada untuk berbagi bersama tentang hati-hati mubadirkan atau menyia-nyiakan makanan. Dalam bulan Ramadan, apakah ini sudah menjadi fenomena? Bahwa sebagian umat Islam kebiasaan dalam menyambut buka puasa ataupun sahur adalah dibingkai dengan menu keinginan. Menu keinginan adalah menu yang disajikan di atas meja. Menu yang disajikan di atas meja adalah menu-menu yang menjadi keinginannya. Dan ironisnya bisa terjadi. Bisa terjadi, itu bisa tidak. Tapi juga bisa terjadi. Jika masih ada menu keinginan yang belum tersaji, maka secepat kilat dapat tersaji berkat jasa GoFood. Jadi dengan GoFood ini sudah memanjakan kita dalam kebutuhan makanan yang akan sampai belinya di Jalan Kaliurang, bisa sampai di tempat kita yang jauhnya berkilometer, ini bisa sampai di depan pintu kita. Ya, ini karena teknologi. Nah, pemirsa yang kami hormati, pertanyaannya adalah, apakah ini yang tadi terkait dengan hingar-bingarnya menu keinginan, apakah itu menjadi satu hal yang dilarang? Atau bagaimana ini dalam pandangan Islam, agama kita? Apakah termasuk perbuatan yang berlebihan sehingga bisa menimbulkan mubazir, makanan yang mubazir, barang yang mubazir,
Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Isra, bisa kita simak terhadap hal itu. Allah berfirman dalam ayat yang ke-27. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasyatin. Sungguh orang boros itu adalah saudara setan. Orang yang mubazirkan barang atau makanan. Mubazir itu adalah makanan tersisa yang tidak lagi dimakan karena saking banyaknya disajikan. Maka itu adalah pemboros, itu adalah sebagaimana saudara setan. Kemudian di ayat berikutnya, wa kana syaitanu lirabbihi kafur. Dan sungguh setan itu ingkar kepada Allah. Setan adalah tidak taat, tidak patuh, menentang, melawan Allah. Nah, sehingga dapat kita pahami bahwa pemborosan adalah menjadi saudara setan. Dan setan itu adalah makhluk yang tidak patuh, yang tidak taat kepada Allah. Nah, pemirsa yang kami hormati, kesempatan ini akan kami sampaikan kisah musibah kaum Bani Israel yang menyia-nyiakan makanan. Bahwa kaum Bani Israel ini sesungguhnya kaum yang oleh Allah itu kaum yang dimanjakan, serba kecukupan, kemakmuran, tanah yang subur dan mempesona. Namun kaum Bani Israel adalah kaum yang kurang bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Bahkan, mohon maaf, kaum Bani Israel ini adalah menyia-nyiakan makanan. Sampai-sampai melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Di mana mereka beristinja itu dengan makanan. Coba bayangkan makanan untuk istinja. Saking apanya? Saking banyaknya makanan. Kesombongan yang terjadi. Nah, sikap yang demikian inilah kemudian Allah mengirim musibah, yaitu penyakit kelaparan. Sehingga untuk mempertahankan hidupnya, kaum Bani Israel mencari makan. Di mana tempat untuk mencari makan? Karena tidak lagi ada makanan yang tersedia yang baik-baik, tidak ada. Kecuali ada tempat-tempat pembuangan makanan yang ada di sampah. Maka disitulah Bani Israel mencari makan untuk mempertahankan hidupnya adalah mengkais di tumpukan-tumpukan sampah. Allah telah menjadikan alam tidak lagi bersahabat dengan kaum Bani Israel karena kesombongan. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah. Allah telah memperingatkan kepada hambanya, kepada manusia bagi yang melalaikan makanan atau boros atau mubazirkan makanan ataupun barang. Sebagaimana kita ulang kembali dalam firman Allah tersebut dalam surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
innal mubazzirina kanu ikhwana siyatin. Sungguh orang-orang boros itu adalah saudara setan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Dan sungguh setan itu ingkar kepada Allah. Selanjutnya dalam firman Allah, mohon maaf, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah murka jika kalian sibuk dengan banyak bertanya yang tidak ada gunanya, serta membuang-buang harta atau boros atau menelantarkan makanan ataupun barang. Oleh karenanya, dalam membelanjakan keperluan rumah tangga, kebutuhan hidup, utamakanlah terkait makanan ataupun barang itu tadi seyogianya atas kebutuhan, bukan atas keinginan. Artinya belanja yang berhubungan dengan kebutuhan adalah real, bukan karena keinginan. Kalau itu punya uang, punya keinginan, maka disitulah uang akan dibelanjakan terhadap barang-barang yang menjadi keinginannya, yang kemudian bisa berakibat tidak termanfaatkan dengan baik barang atau makanan ini, sehingga akan masuk pada pemborosan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini pula akan kita sampaikan 3 adab terhadap makanan. Yang pertama, tidak boleh menjelekkan makanan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Al-Lulu wal Marjan. Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelekkan makanan. Jika beliau suka, beliau makan. Jika beliau tidak suka, ditinggalkannya. Tidak ngomel, tidak banyak bicara, jadi tidak nyacat. Berikutnya adalah makan itu adalah sesuai dengan takaran. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, takarlah makanan kalian, maka kalian akan diberi keberkahan. Jadi makan sesuai dengan kebutuhan dalam piring, kemudian habis, tidak ada sisa, maka Allah akan memberkahi terhadap kita makan. Berikutnya adalah surat Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, Ya bani Adama khussu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Berikutnya, wa kullu wasrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Wa la tusrif. Jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita bersama. Jika ada benarnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada salahnya adalah karena diri saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.